kabar teman-teman semuanya? Semoga semua teman-teman diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat. Kali ini bertemu dengan Bu Nova untuk pertemuan teknik dokumentasi dan penerapannya dalam praktek pelayanan profesional. Ini mungkin hanya sekedar mereview dari apa yang sudah teman-teman pelajari saat sebelum semester ini. Ya, kita akan berbicara tentang dokumentasi. Terkait dengan aspek proses asuhan, itu ada beberapa karakteristik ya, bahwa proses asuhan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah berorientasi pada individu, keluarga, dan masyarakat. Tentu saja suatu proses asuhan itu bersifat ilmiah. Adapun bersifat ilmiah yang dimaksud adalah melekat pada badan ilmu. Tentunya ilmu profesi ya. Kalau kita sebagai seorang penata berarti ilmu sebagai seorang penata, perawat ilmu sebagai seorang perawat, dokter ilmu sebagai seorang dokter. Nah, kemudian suatu proses asuhan itu bersifat sistematis ya, berurutan. Tidak bisa kita tiba-tiba melakukan atau merumuskan diagnosis ya sebelum kita melakukan pengkajian. Nah, itu contohnya ya. Kemudian dilakukan secara terus-menerus baik kepada individu yang sakit maupun yang sehat. Jadi, proses suatu asuhan itu tidak hanya diberikan pada individu yang sakit. Nah, sekarang contohnya apa untuk individu yang sehat? Misalnya, kita memberikan edukasi. Ya, edukasi itu tidak hanya diberikan pada individu yang sakit saja, ya, tapi yang sehat itu juga perlu kita berikan. Nah, kita ketahui bersama memang untuk proses asuhan itu meliputi 5 langkah utama, yaitu dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, pada saat proses asuhan itu bisa dikatakan sebagai suatu sistem, yaitu yang seperti apa? Yaitu begitu pasien masuk, ya, kemudian kita lakukan pengkajian, ya, tentu saja setelah kita lakukan pengkajian kita rumuskan dulu diagnosisnya, kemudian kita lakukan pengelolaan. Pengelolaan dalam hal ini adalah dari perencanaan sampai dengan implementasi ya. Kemudian kita lakukan evaluasi yaitu hasilnya. Nah, dari evaluasi yang sudah kita dapatkan itu kita lakukan umpan balik lagi. Kita lakukan pengkajian lagi ya. Kemudian kita rumuskan lagi diagnosis keperawatannya apa dan seterusnya. Nah, kemudian sifat dari asuhan tersebut itu bersifat dinamis ya. Dinamis itu adalah berubah-ubah sesuai dengan respon dari pasien ya. Bersifat siklus yaitu berurutan ya dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Dan interdependent. Nah, interdependent ini adalah seorang profesi itu tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Jadi harus saling ketergantungan dengan profesi yang lain ya. Terus kemudian fleksibel juga ya. Fleksibel dalam hal ini adalah berubah-ubah ya. Berubah jadi tidak kaku ya. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan pasien ya. Ya. Untuk standar yang kedua itu adalah standar diagnosis keperawatan ya dalam hal ini ya, atau kita karena kita seorang penata jadi diagnosis untuk seorang penata yang meliputi adalah proses ya. Kita lakukan proses untuk merumuskan suatu diagnosis dari proses analisis, kemudian kita lakukan interpretasi data, kemudian identifikasi masalah apa yang terjadi pada pasien, kemudian baru kita rumuskan diagnosis. Jadi, dalam kita merumuskan suatu diagnosis, itu kita tidak diperbolehkan untuk langsung menjustifikasi. Jadi, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui. Kita analisis dulu, dia masalahnya apa pasiennya, ya. Kemudian lakukan interpretasi data. Nah, dari masalah yang dialami oleh pasien, kira-kira ini muncul data seperti apa, kita interpretasikan sebagai data apa
Misalnya pada pasien yang mau dilakukan operasi, ya. Kemudian dia baru pertama kali dilakukan operasi, dia terlihat cemas, dia bingung, gelisah, menangis kalau misalnya pada anak kecil, ya. Jadi kita identifikasi dulu, ya, dia permasalahannya apa. Kemudian baru kita lakukan perumusan diagnosis. Nah, pada saat kita merumuskan diagnosis, itu ada dua komponen diagnosis, problem dan etiologi. Nah, syukur-syukur kita bisa menambahkan simptom, ya. Jadi ada 3, problem, etiologi, dan simptom atau gejala apa yang muncul pada pasien. Nah, terus kemudian standar 2 juga meliputi ada kolaborasi atau kerjasama dengan tim profesi yang lain. Dalam hal ini untuk apa tujuannya? Yaitu untuk memvalidasi diagnosis yang sudah kita rumuskan. Nah, kemudian diagnosis yang sudah kita rumuskan ini nanti akan kita lakukan pengkajian ulang. Kemudian kalau memang ada hal yang perlu kita revisi diagnosis kita, kemudian muncul data terbaru lagi. Jadi intinya standar 2 adalah merupakan standar diagnosis. Nah, kemudian untuk standar 3 adalah standar untuk perencanaan, ya. Standar perencanaan ini terdiri dari prioritas masalah, tujuan, dan rencana tindakan. Jadi sebelum kita menentukan apa intervensi yang akan kita lakukan, kita tetapkan dulu, ya, intervensi mana yang harus kita lakukan pertama kali, ya. Jadi kita harus prioritaskan dulu masalah mana yang harus kita lakukan intervensi. Nah, kemudian kita rumuskan tujuan dan baru kita rumuskan rencana tindakan kita mau apa. Ya, itu adalah langkah-langkah yang tidak boleh teman-teman hilangkan, ya. Nah, terus kemudian dalam menentukan perencanaan ini, kita dapat bekerja sama dengan klien, ya. Karena ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan perencanaan yang kita lakukan. Misalnya, dari sumber daya manusia atau sumber daya dari penatanya. Kemudian dari kliennya sendiri misalnya yang tidak kooperatif, atau peralatan, ya, sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit yang tidak mendukung dari perencanaan kita. Jadi itu yang bisa kita lakukan, ya. Terus kemudian berikutnya kriteria proses untuk perencanaan itu bersifat individual. Artinya ini bisa tergantung dari masing-masing penata, ya. Inginnya menetapkan perencanaan seperti apa yang tentunya berdasarkan pada kebutuhan pasien, ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita sudah lakukan perencanaan, kita lakukan dokumentasi, ya. Kita dokumentasikan apa yang kita tulis dan apa yang kita tulis kita dokumentasikan. Kemudian untuk yang standar keempat adalah standar implementasi. Nah, hampir sama dengan standar yang ketiga perencanaan bahwa untuk standar implementasi ini perlu juga dilakukan kerjasama dengan klien. Jangan langsung asal, ya. Jadi kita harus lakukan komunikasi dengan klien, butuh kooperatif dari klien, informed consent dari klien, ya. Kemudian berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain tentu saja. Kalau kita adalah sebagai mitra dari dokter spesialis anestesi, ya. Kita berada di bawah supervisi atau mandat atau delegasi dari dokter spesialis anestesi. Ada beberapa wewenang yang kita bisa bersifat mandiri dan bersifat kolaborasi serta mandat, ya, atau pelimpahan wewenang, ya. Nah, kemudian kriteria yang berikutnya adalah koordinator pelayanan dan advokasi. Nah, di sini peran penata sangat penting, ya. Jadi di sini diperlukan ada hal-hal yang mungkin diperlukan oleh seorang penata dalam hal misalnya advokasi. Kalau misalnya nanti terjadi apa-apa dengan pasien, terutama kalau kita di bidang anestesiologi itu sangat rentan, ya, karena yang kita hadapi adalah nyawa pasien, ya, apalagi di kamar operasi. Jadi kita sangat membutuhkan untuk advokasi, ya, sehingga kita dalam hal apapun kriteria proses ini harus kita patuhi. Nah, kemudian kriteria yang berikutnya adalah informasikan klien tentang status kesehatan, ya.
Jadi dalam kita menginformasikan klien tentang status kesehatannya ini juga ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kita seorang penata. Ada wewenangnya yang harus dilakukan oleh SPAN ya. Jadi ini tetap harus kita berkolaborasi terhadap tim kesehatan yang lain ya. Kemudian Penkes pada klien dan keluarga ya. Edukasi ini ada sama ya. Jadi kita ada wewenang edukasi yang harus kita perhatikan. Ada edukasi yang harus dilakukan oleh SPAN, ada edukasi yang kita bersifat independen atau mandiri. Tentu saja kalau berkaitan dengan penyakit ya, atau misalnya terkait dengan anestesi, pengobatan itu adalah wewenang dari dokter SPAN ya. Itu. Tetapi permasalahannya terkadang kalau di daerah terpencil memang wewenang ini dilaksanakan oleh penata anestesi. Tetapi meskipun demikian tetap harus ada yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang kita lakukan. Nah, untuk standar implementasi ini perlu juga dilakukan kajian ulang ya. Kajian ulang terhadap tindakan kita lakukan evaluasi kembali dari tindakan kita, terus kemudian kita perlu lakukan revisi kalau memang apa yang sudah kita lakukan belum memberikan perbaikan untuk klien. Kemudian untuk yang standar berikutnya adalah standar 5 yaitu evaluasi. Yaitu apa kriteria prosesnya? Menyusun perencanaan evaluasi hasil dari intervensi secara komprehensif, tepat waktu dan terus-menerus. Jadi nanti kita akan bahas di belakang bahwa evaluasi itu ada dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Jadi pada saat kita melakukan tindakan apapun, respon pasien itu harus kita amati ya. Jadi harus tepat waktu dan terus-menerus. Kemudian data dasar kita melakukan evaluasi apa? Ya, respon pasien sudah jelas, tadi Bu Nova sudah sampaikan bahwa setiap kita lakukan tindakan harus kita lihat respon dari pasien. Kemudian berikutnya juga adalah kita perlu lakukan validasi dan analisis data baru dengan sejawat atau klien ya. Jadi maksudnya validasi ini kita bekerja sama dengan teman sejawat kita ya. Kemudian analisis data baru ya, kalau misalnya ada masalah baru yang muncul pada pasien. Kemudian tentu saja kita perlu kerjasama ya, kita tidak bisa melakukan evaluasi itu dengan kita sendiri ya, karena kita bukan 24 jam kita shiftnya, sehingga kita evaluasi ini harus kita tetap sampaikan kepada teman kita pada shift yang berikutnya. Jadi kita butuh kerjasama. Kemudian jangan lupa kita lakukan ya untuk dokumentasi ya. Seperti yang tadi Bu Nova sampaikan, apa yang kita tulis kita dokumentasikan, dan yang kita dokumentasikan, yang kita lakukan harus kita tulis, dan yang kita tulis harus kita lakukan. Nah, ada beberapa hal untuk mengumpulkan data ya dalam hal kita melakukan pengkajian ya. Upaya untuk mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan atau kepenataan yang dihadapi pasien baik fisik, mental, sosial maupun spiritual itu dapat ditentukan. Jadi kalau kita melakukan pengkajian itu tidak hanya pengkajian dari segi fisik saja ya, tetapi masalah mental, sosial, spiritual itu harus tetap kita perhatikan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sumber data dan jenis data, kita ketahui bersama bahwa jenis data itu ada dua, data subjektif ya, yang kita dapatkan dari pasien atau keluarga, dan data objektif yang kita lakukan secara pengukuran ya, yang atau kita amati. Nah, kemudian ini sumber data juga kita review dari semester yang sebelumnya. Ada sumber data primer yang kita langsung dapat dari pasien, sekunder atau sumber lain ya, yang kita dapat dari orang terdekat ya, kemudian dari hasil pemeriksaan diagnosis, kemudian dari penata lain atau perawat lain, dari kepustakaan dan lain sebagainya. Sudah pernah
teman-teman lakukan ya untuk inspeksi, palpasi, dan auskultasi ya. Terus kemudian untuk aspek pendekatan dari pemeriksaan fisik itu bisa kita lihat dari berdasarkan head to toe ya. Head to toe ini adalah wajib meskipun kita di ruang IBS, meski kita di ruang penerimaan pasien intraoperatif maupun postoperatif, ini tetap kita harus lakukan pemeriksaan head to toe. Kemudian kaji per sistem juga bisa, kita misalnya per sistem kardiovaskuler, per sistem pernapasan, apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba apa. Dan yang ketiga adalah pola fungsional kesehatan, ya kita pakai yang model OREM. Ada beberapa model OREM, yaitu dari oksigenasinya, cairannya, kemudian nutrisinya, kemudian eliminasi, keseimbangan aktivitas, istirahat, dan kemudian preventif dan promosif. Itu adalah contoh dari model atau self-care. Nah, terkait dengan penentuan prioritas masalah, itu kita bisa melihat berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow, yaitu keadaan yang mengancam kehidupan dan keadaan yang mengancam kesehatan. Tentu saja yang kita prioritaskan adalah yang mengancam kehidupan, ya. Jadi misalnya apa yang mengancam kehidupan adalah misalnya kasus perdarahan ya atau kasus hemodinamik yang tidak langsung kita atasi, itu langsung akan dia menyebabkan, maaf ya Bu Nova ulangin. Ya, kemudian tipe diagnostik, tipe terapeutik, tipe penyuluhan, dan tipe kolaborasi ya. Jadi kalau misalnya tipe yang pertama adalah tipe diagnostik, misalnya adalah monitor tanda-tanda vital. Misalnya monitor tekanan darah. Jadi kalau misalnya teman-teman itu akan memberikan obat misalnya atau memberikan edukasi tentang cara menurunkan tekanan darah, tentu saja teman-teman harus melakukan intervensi dari tipe diagnostik, dikaji dulu, ditanyakan dulu. Atau misalnya nyeri, pasiennya mengeluh nyeri, jadi harus kita kaji dulu berapa skala nyerinya di mana. Nah, kemudian setelah itu terapeutik ya, untuk mengurangi nyerinya kita lakukan apa? Oh, pemberian kompres hangat, itu berarti terapeutik. Kemudian tipe penyuluhan. Nah, tipe penyuluhan ini adalah untuk mengurangi nyerinya, pasien kita ajarkan apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah tipe kolaborasi. Pada saat untuk mengurangi nyeri, apa sih yang bisa kita kolaborasikan ke dokter ya untuk mengurangi nyeri. Jadi itu ada 4 tipe intervensi. Nah, ini adalah contohnya dari bunyi kriteria hasil ya. Kalau kita lihat dari orang misalnya self care ya, dari kebersihan diri. Monggo nanti bisa disesuaikan misalnya nyeri ya, setelah dilakukan tindakan keperluan 1 kali 24 jam misalnya. Klien nyeri pasien berkurang atau sama dengan hilang ya. Dengan kriteria hasil misalnya pasien mengatakan nyeri berkurang. Skalanya menjadi 4 misalnya. Ekspresi menjadi tidak tegang dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari kriteria hasil. Jadi ini yang Bu Nova berikan adalah contoh untuk yang self care ya, untuk merawat kebersihan diri tanpa bantuan ya. Ini misalnya ada di Bangsal ya. Nah, jadi untuk kriteria hasil ini kita berfokus pada klien yaitu SMART ya. Saya kira teman-teman juga sudah tahu ini dan ini hanya bersifat mengulang, harus spesifik ya. Jadi kalau nyeri ya nyeri ya, nyeri tidak bisa dikatakan gangguan rasa nyaman. Kalau gangguan rasa nyaman itu terlalu luas, jadi tidak spesifik. Kemudian measurable dapat diukur, misalnya mau berapa menit, teratasi dalam berapa jam, teratasi dalam berapa hari ya. Kemudian achievable dapat dicapai. Jadi misalnya pada pasien stroke misalnya.
teman-teman mengkriteriakan hasil dapat berlari setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam ROM misalnya, pasien stroke dapat berlari 100 meter. Ya kan nggak mungkin ya, ini nggak mungkin akan bisa dicapai, itu achievable. Kemudian reasonable itu bersifat masuk akal ya. Kemudian time harus ada kriteria waktu. Nah, di kriteria waktu ini kita harus jelas ya, mau berdasarkan menit, detik, ya atau jam, hari, dan lain sebagainya ya. Kemudian berikutnya adalah jenis implementasi ya. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah bersifat independen, mandiri. Ya, jadi ini suatu tindakan yang diprakarsai oleh penata dalam membantu pasien dalam mengatasi masalahnya ya. Bukan merupakan petunjuk atau perintah dari petugas kesehatan lain. Jadi kalau misalnya pasiennya nyeri ya habis pos operasi, ya misalnya kita melatih teknik distraksi ya atau guided imagery atau relaksasi ya, itu adalah prakarsa dari kita sendiri. Kemudian tindakan kolaborasi itu yang tindakan yang didasarkan pada hasil keputusan bersama. Ya, misalnya pasiennya masih nyeri, sudah kita lakukan teknik distraksi, relaksasi, dan lain sebagainya, ternyata masih nyeri. Kita perlu lakukan kolaborasi kepada tim kesehatan lain untuk mengurangi nyerinya. Ini adalah persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan implementasi ya. Pahami dulu rencana tindakan kita apa, kita pahami. Jangan langsung kita lakukan implementasi tanpa kita lihat rencana kita. Karena apa yang ada di rencana itu harus kita lakukan ya. Jadi tidak asal ya. Dalam hal kita melakukan tindakan, kita harus evaluasi pengetahuan kita, keterampilan kita, kemudian kita harus ketahui komplikasi kira-kira yang terjadi itu apa, kemudian siapkan peralatan dan siapkan lingkungan yang konduktif ya, itu. Misalnya pasien suruh keluarga pasien suruh di luar dulu ya, supaya tindakan kita lebih efektif. Kemudian jangan lupa pada saat kita lakukan tindakan, aspek legal etik tetap kita harus perhatikan. Nah, ini tadi untuk tindakan atau perencanaan kita bisa bersifat interdependen, itu saling ketergantungan, bersifat independen ya dan bersifat dependen ya. Misalnya interdependen itu adalah misalnya saling ketergantungan injeksi ya. Injeksi independen misalnya tindakan mandiri kompres ya, mengukur tanda-tanda vital. Dependen adalah tindakan yang bergantung, yang tidak bisa kita lakukan. Misalnya tindakan apa? Operasi ya, anestesi, itu nggak bisa. Nah, kemudian jangan lupa pada saat kita melakukan implementasi, kita tetap harus melakukan prinsip 6S ya. Secapek-capeknya kita ya, kemudian selelah-lelahnya kita, sebete-betenya kita, 6S ini harus tetap kita lakukan saat kita di depan pasien. Senyum, salam, sapa, sopan santun, sabar, dan syukur ya. Masih bersyukur karena kita yang merawat bukan dirawat ya, gitu. Tentu saja dengan kita prinsip ya. Nah, kemudian evaluasi. Evaluasi ini ada 2 ya. Evaluasi tercapai, tidak tercapai, dan evaluasi tercapai. Untuk mohon maaf saya ulangi ya, maksud saya sasaran evaluasi itu ada 2, dari proses asuhan dan hasil tindakan. Nah, hasil tindakan itu nanti ada 2, tercapai dan tidak tercapai ya. Terus kemudian apa sih yang dimaksud dalam sasaran evaluasi proses? Jadi proses itu setelah kita lakukan tindakan itu langsung kita evaluasi. Misalnya kita pasiennya nyeri, kita berikan teknik mengurangi nyeri secara non farmakologi, misalnya dengan guided imagery, dengan genggam jari ya, atau dengan relaksasi. Kita evaluasi seperti apa. Tapi kalau evaluasi hasil tindakan adalah satu kesatuan dari Nah, kemudian kalau hasil tindakan itu adalah dari keseluruhan satu diagnosis, misalnya ada 10 diagnosis, ada 10 tindakan, kemudian kita masing-masing dari 10 tindakan itu kita evaluasi akhir.
seperti apa ya. Itu adalah dari hasil. Kalau proses itu per satu tindakan, kalau hasil itu kumpulan dari beberapa tindakan, kemudian kita evaluasi akhir seperti apa. Nah, hasil dari evaluasi itu hanya ada 2 ya. Kalau di slide Bu Nova ini ada yang sebagian, ini maksudnya adalah sudah tidak berlaku lagi sebagian. Jadi sebagian itu kita anggap adalah belum tercapai ya. Jadi hasil evaluasi ini kita dasarkan pada kriteria hasil yang tadi kita sudah tetapkan. Kalau misalnya kita menentukan 5 ada kriteria hasil, ya, tetapi ternyata yang berhasil itu masih 2, berarti itu artinya belum tercapai ya. Nah, ini di slide Bu Nova ada 3 ya, hasil evaluasi tujuan tercapai, tercapai sebagian, dan tujuan tidak tercapai. Ini yang benar adalah 2 ya, tercapai dan belum atau tidak tercapai. Nah, ini untuk yang kesimpulan kita pada pertemuan kita hari ini. Jadi intinya pada proses asuhan ke pasien itu ya kita harus care terhadap pasien, kita lakukan assessment dulu, kita lakukan pengumpulan data, kemudian kita tetapkan analisis informasi atau kita tetapkan diagnosis, kemudian dari diagnosis yang sudah kita rumuskan itu kita lakukan rencana plan of care, kemudian baru kita lakukan evaluasi. Ya, dari tindakan kemudian kita evaluasi, kemudian kita terus lakukan pengkajian lagi karena ini bersifat siklus ya. Jadi tidak langsung kita berhenti dari evaluasi kemudian kita berhenti. Nah, itu jadi ini adalah proses asuhan pasien berdasarkan diagram IAR ya. IAR itu adalah informasi, I-nya, A-nya adalah analisis informasi, dan R-nya adalah rencana asuhan ya. Mungkin itu yang bisa Bu Nova sampaikan teman-teman. Agak cepat mungkin penjelasannya karena waktunya kita tidak bisa berlama-lama. Untuk sisa waktu kita akan buka dalam forum diskusi. Silakan teman-teman kita bisa aktif dalam forum diskusi. Kemudian ini masih bersifat dokumentasi secara umum, kita belum ke arah ke dokumentasi perioperatif atau perianestesi. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya untuk fokus pada diagnosis perianestesiologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.